Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Di sini kita akan membahas video kali ini adalah Teorema Pitagoras part 1. Pada video kali ini kita akan membahas pertama mengenal konsep pengertian Teorema Pitagoras. Yang kedua, menghitung salah satu panjang sisi pada suatu segitiga siku-siku. Baiklah sobat, kita lihat dalam pengertian Teorema Pitagoras. Dalam matematika, Teorema Pitagoras juga dikenal sebagai Teorema Pitagoras, merupakan teori yang ditemukan oleh ilmuwan matematika bernama Pitagoras. Jadi ini orangnya, jadi sebelah sini. Ini orangnya Pitagoras yang menemukan Teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa Teorema Pitagoras adalah sebuah teorema yang menunjukkan hubungan antar sisi pada segitiga sisiku. Menurut Teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat kedua sisi lainnya sisi siku-sikunya. Jadi, kuadrat sisi miring segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat kedua sisi miring atau kedua sisi siku-sikunya. Atau biasa pahami lebih singkat, lebih mudah dipahami, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan siku-siku kuadrat ditambah dengan siku-siku kuadrat. Karena katanya kuadrat sisi miring segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat kedua sisi lainnya atau sisi siku-siku. Jadi miring kuadrat sama dengan siku-siku kuadrat ditambah siku-siku kuadrat. Atau secara sistematis Teorema Pitagoras ditulis dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan segitiga sebelah sini, yang mana A adalah sisi alas yang bentuk siku-siku, kemudian B adalah sisi tinggi, sisi siku-siku juga, kemudian C adalah sisi miring atau disebut dengan hipotenusa. Jadi sobat, ketika nanti kalian bertemu dengan soal panjang hipotenusa, maka itu adalah juga dinamakan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Jadi hipotenusa itu namanya adalah sisi miring. Paham sobat? Kemudian di sebelah sini ada animasi pembuktian Teorema Pitagoras menggunakan konsep luas persegi, panjang atau persegi. Baik sobat, kita ke selanjutnya yaitu mengenal segitiga siku-siku. Jadi mungkin kalian semua sobat sudah tahu segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang mana di salah satu sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu sesuai dengan namanya, salah satu sudutnya adalah siku-siku. Perhatikan gambar. Di sini ada segitiga, maka ada siku-siku. Ada siku-siku di situ. Kemudian ada, jadi berhadapan sudut siku-siku, sudut yang berhadapan dengan, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut dengan sisi miring. Jadi sobat kenali dulu. Jadi sudut atau sudut yang berhadapan dengan sisi, maka sisi tersebut adalah sisi miring. Atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, maka disebut dengan sisi miring. Jadi di depan sudut siku-siku ada sisi miring. Jadi di sampingnya ada sisi alas, itu sisi siku-siku. Kemudian sisi tegaknya juga disebut dengan siku-siku. Ya. Paham sobat? Ya. Oke, yang pertama. Baik sahabat, kita ke segitiga berikutnya. Yang di bawah. Segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Ya, jadi sisi AB-nya itu ada 3. Ini sini tiga-tiganya AB 3. Kemudian BC-nya 4. Kemudian dan AC-nya 5. Ya, kita ketahui dulu. Di sini ada sudut siku-siku, maka sisi miringnya adalah sisi AC. Ya, di sini ada gambar persegi dan banyak kotak-kotak. Nah, ini adalah Teorema Pitagoras dengan pembuktian luas perseginya. Jadi kita ketahui luas persegi itu sama dengan S dikali S sama dengan S kuadrat. Ya. Oke, kita lihat AB. AB panjangnya 3, maka luasnya adalah AB kali AB, AB kuadrat, maka 9. Jadi sini maka ada kotaknya ada 9. Karena luasnya persegi yang panjang sisi AB-nya 3, maka luasnya 9. Jadi AB kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian BC. BC sini ada 4 panjangnya, ya, maka luasnya adalah BC kali BC dengan BC kuadrat, maka 4 kali 4 sama dengan 16. Maka BC kuadratnya adalah 16.
Kemudian ada AC 5 sama juga, maka AC kali AC, AC kuadrat, maka 5 kali 5 sama dengan 25. Maka AC kuadrat sama dengan 25. Ya. Kita lihat di sini ada 9, kemudian ada 16, kemudian ada 25. Maka kita dapatkan 9, 16. Ya, jadi kita ketahui bahwa dari sebuah sini kita dapat melihat bahwa 9 ditambah 16 itu sama dengan 25. Maka jumlah segitiga AB yang 9 ini ditambah dengan BC ini sama dengan segitiga persegi AC. Jadi persegi AB ditambah dengan persegi BC sama dengan persegi AC. Maka 9 itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat 16 itu ya. Kemudian 25 itu adalah AC kuadrat. Maka didapatkan diperoleh teorema Pitagoras itu AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Maka dapatnya seperti itu. Jadi kalau sobat belum mengerti bagaimana teorema Pitagoras, maka pendekatan yang paling mudah adalah pendekatan luas persegi setiap sisi segitiga masing-masing. Baiklah sobat, kita ke segitiga berikutnya. Di sini ada segitiga A, B, dan C. Pertama kita ketahui dulu sudut siku-sikunya di C. Maka sudut yang berhadapan itu adalah sisi yang berhadapan itu adalah sisi miring. Jadi miringnya di AB. Ya. Oke. Atau juga sisi AB itu disebut dengan sisi C kecil. Jadi sini ada sudut, maka sisinya sisi C. Sudut B, maka yang berhadapan dengan sisi AC maka juga disebut dengan B kecil. Nah, sudut A berhadapan dengan sisi CB, maka sisi CB juga disebut dengan sisi A. Nah, jadi kita akan melihat bahwa teorema Pitagoras itu adalah miring kuadrat tambah dengan siku-siku kuadrat ditambah dengan siku-siku kuadrat. Ya, sobat ya. Jadi miring kuadrat itu sama dengan siku-siku kuadrat ditambah dengan siku-siku kuadrat. Ya, baiklah. Berarti miringnya adalah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah ya siku-sikunya lagi adalah AC kuadrat. AB kuadrat itu berarti sama dengan sisi AB itu sama dengan bisa juga C kuadrat, kita bisa gunakan C kecil ya. BC kuadrat itu sama dengan A kecil A kuadrat ditambah AC itulah B kuadrat. Jika kita ingin mencari sisi miringnya. Kebalikannya jika kita mencari sisi siku-sikunya, maka siku-siku kuadrat itu sama dengan miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Jadi kalau kita mencari miring, itu rumusnya siku-siku kuadrat tambah siku-siku kuadrat. Tapi kalau kita ingin mencari siku-siku, maka siku-siku kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Misalnya kita mencari BC kuadrat. Jadi BC kuadrat itu siku-siku. Maka miring kuadrat. Miring kuadratnya adalah AB kuadrat dikurang siku-siku yang sudah diketahui lainnya, yaitu AC ya. AC kuadrat. Paham sobat? Oke, sama halnya dengan segitiga KLM. Sini ada sudut siku-siku, maka sisi yang berhadapan dengan sudut M, siku-sikunya adalah sisi miring. Jadi di sini sisi miringnya adalah KL sama juga KL kuadrat sama dengan ML kuadrat ditambah KM kuadrat. Atau sini juga disebut dengan sisi M kecil. Di sini L karena berhadapan, kemudian ini sudut sisi K. Maka KL itu sama dengan M kuadrat sama dengan ML itu sama dengan K kuadrat ditambah KM kuadrat sama dengan L kuadrat. Atau biasanya juga ada rumus juga gini. Langsung aja misalnya KL itu sama dengan akar ML kuadrat ditambah KM kuadrat. Sama juga. Ya, sobat.
Baiklah, sekarang kita memasuki selanjutnya menghitung panjang salah satu panjang sisi segitiga siku-siku. Jadi kita akan menghitung panjang salah satu segitiga, yaitu panjang sisi salah satunya yang belum diketahui. Baiklah, sini ada segitiga A, B, dan C. Ya, pertama kita lihat dulu sobat. Di sini ada sudut siku-siku, maka sisi yang berhadapan adalah sisi miringnya. Jadi sisi miringnya adalah AB. Jadi miring. Ya, ini belum diketahui, yang kita cari adalah sisi miring. Sedangkan sudut lainnya BC-nya 6, AC-nya 8, sudah ketahui. Jadi kita akan mencari sudut sisi miring, ya sobat. Sisi miringnya berarti kita menggunakan rumus miring kuadrat sama dengan siku-siku kuadrat ditambah siku-siku kuadrat. Ketahui, maka siku-siku kuadrat. Jadi yang kita cari adalah AB kuadrat, ya miringnya, disama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi AB kuadrat itu sama dengan BC-nya adalah 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. AB kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Jadi AB kuadrat sama dengan 100, ya, 36 tambah 64. Jadi AB sama dengan akar 100. Maka panjang AB adalah 10 cm. Jadi panjang AB itu adalah 10 cm. Paham sahabat? Baiklah, lanjut ke segitiga berikutnya. Di sini ada sudut siku-sikunya di M. Maka sisi miringnya adalah KL. Ini sisi miringnya sudah diketahui 5 cm. Kemudian sisi KM-nya juga 4. Berarti yang kita cari adalah sisi M. Maka dicari itu adalah siku-siku. Untuk siku-siku berarti kita gunakan rumus ini. Siku-siku kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Ya, berarti siku-siku kuadratnya itu yang kita cari adalah ML kuadrat, miring kuadratnya adalah KL kuadrat dikurang KM kuadrat. ML kuadrat itu KL-nya adalah panjangnya adalah 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. ML kuadrat sama dengan 25 dikurang 16, ya sobat. 4 pangkat 2. Jadi ML kuadrat sama dengan 25 kurang 16 itu sama dengan 9. Jadi ML sama dengan akar 9. ML sama dengan 3 cm. Jadi panjang ML itu adalah 3 cm. Baiklah, kita ke soal latihan sobat. Jadi di sini soal yang sering juga muncul di latihan-latihan soal buku kita. Jadi soalnya gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Ya, pertama di sini tidak ada penamaan ABC-nya, kita langsung saja. Kita lihat ini sudut siku-sikunya. Ya, sudut siku-sikunya. Maka sudut yang ada hadapan itu adalah sisi miringnya. Berarti sisi miringnya ada 13. Kemudian ada X, ada 5. Sedangkan X ini adalah ini miring. Ini adalah siku-siku. Maka kita akan mencari siku-siku. Jadi rumus siku-siku itu sama dengan miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Jadi langsung saja X kuadrat siku-sikunya, ya. Berarti miring kuadrat berarti 13 kuadrat. Ya. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. X kuadrat sama dengan 144. X sama dengan akar 144, maka X sama dengan 12 cm. Jadi panjang X itu 12 cm. Baiklah sahabat, kita ke soal berikutnya, itu segitiga ABC. Pertama kita lihat dulu ada sudut siku-siku, maka sudut hadapannya sisi miring. Jadi sisi miring sudah diketahui dan sisi siku-sikunya sudah diketahui. Jadi kita akan mencari sisi AC, sisi siku-sikunya. Jadi yang kita tanya itu adalah sisi siku-sikunya yang kita cari. Jadi siku-siku kuadrat itu sama dengan miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Jadi miring kuadratnya itu adalah BC. Jadi BC kuadrat, ya.
Jadi yang kita cari itu adalah sisi AC, sisi siku-sikunya, berarti miring kuadrat kurang siku-siku kuadrat. Berarti siku-sikunya adalah AC kuadrat sama dengan miringnya adalah BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi AC kuadrat itu sama dengan BC-nya adalah 20 kuadrat, kemudian dikurang dengan AB kuadratnya adalah 16 ya. Jadi kita buat dulu. Jadi AB-nya 16 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 20 pangkat 2 itu 400. 16 itu sama dengan 256. Jadi AC kuadrat sama dengan 400 dikurang 256 itu sama dengan 144. Maka AC sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Jadi panjang AC adalah 12 cm. Baik, kita lanjut. Soal latihan selanjutnya itu diketahui sebuah segitiga ABC siku-siku di A. Jadi ada segitiga ABC siku-siku di A. Kita lihat dulu berapa siku-sikunya. Ya, ada segitiga ABC, siku-sikunya di A. Jadi ada siku A-nya ini di sudut A. Jadi katanya jika BC-nya, jadi sisi B dan C-nya kita bisa buat. BC-nya adalah 17 cm. Jadi panjang BC-nya adalah 17 cm. Kemudian AB-nya adalah 8 cm. Oke. Yang pertama, tentukan panjang AC katanya. Jadi panjang AC. Jadi kita akan mencari sisi miringnya yang mana. Ini ada sudut siku-siku, maka di sini ada sisi miringnya. Ya, sisi miringnya ada BC. Yang kita cari adalah panjang AC. Sedangkan AC itu adalah siku-siku. Jadi AC siku-siku, maka rumusnya adalah yang kita pakai siku-siku kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan, jadi miringnya adalah BC kuadrat ya dikurang AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan BC-nya adalah 17 kuadrat ya, 17, kemudian AB-nya adalah 8 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 17 kuadrat itu sama dengan 289. 8 kuadrat itu sama dengan 64. Jadi sama dengan AC kuadrat sama dengan 289 dikurang 64 sama dengan 225. AC sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Jadi panjang AC adalah 15 cm. Baik sahabat, kita soal selanjutnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 15 km ke arah utara. Setelah sampai di pelabuhan B, kapal tersebut berlayar kembali sejauh 36 km ke arah timur. Tentukan jarak antara pelabuhan A dengan titik akhir. Jadi di sini kita harus mengetahui juru mata anginnya ya. Ini ada utara, itu berada di atas. Kemudian ada selatan bawah. Kemudian barat itu sebelah kiri. Dan timur itu sebelah kanan. Jadi ketika ada soal seperti ini kita harus tahu dulu utara itu sebelah atas, selatan sebelah bawah, barat sebelah kiri, dan timur sebelah kanan. Oke. Kita langsung ke soal. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Jadi ada kapal A, dari kapal berlayar dari pelabuhan A ya ke pelabuhan B ya. Pelabuhan B yaitu sejauh 15 km ya. Jadi berlayarnya A ke B itu 15 cm.
Kemudian B, kemudian setelah sampai di pelabuhan B, ya A ke B-nya ke utara itu 15 km, mohon maaf 15 km. Kemudian setelah sampai di pelabuhan B, kapal tersebut berlayar kembali sejauh 36 km ke timur. Jadi ke timur itu sebelah kiri, sebelah kanan, ya sebelah kanan. 36 km. Jadi ditanya adalah tentukan jarak antara pelabuhan A ke titik air. Jadi yang ditanya itu adalah bagaimana dari pelabuhan A ke C-nya. Ya, sini sudah dapat segitiga ya. Segitiga kita gambarkan dulu. Ya. Di sini adalah siku-sikunya di B, sini A, sini C. Jadi kita akan mencari berapa panjang sisi A ke C. Di sisi A ke C-nya. Sini ada 15 km, sini 36 km. Jadi kita ketahui dulu siku-siku di B, maka sisi miringnya adalah AC. Berarti kita akan mencari sisi miring yang ditanyanya. Ya. Oke. Baiklah, rumus sisi miring adalah siku-siku kuadrat ditambah siku-siku kuadrat. Berarti sisi miringnya adalah AC kuadrat sama dengan siku-sikunya AB kuadrat tambah siku-siku lagi BC kuadrat. AC kuadrat, ya, AC kuadrat, AB-nya adalah 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 225 ditambah 1296 ya, 1296. AC kuadrat sama dengan 1521. Jadi AC sama dengan akar 1521. Berapa sobat? Ya, jawabannya adalah AC sama dengan 39 km. Jadi jarak antara pelabuhan A ke titik akhirnya adalah 39 km. Bagaimana sahabat? Sudah paham? Baiklah sahabat, kita ada soal berikutnya, soal terakhir. Ini soal yang sering muncul juga. Sebuah tangga panjangnya adalah 13 meter. Bersandar pada tembok. Jika jarak antara ujung bawah tangga dengan tembok 5 meter, maka tinggi tembok adalah. Jadi ini soal yang sering muncul. Dia ada sebuah tangga. Ya, kita gambarkan tangganya. Ya, ini ada tangga, katanya panjangnya itu adalah 13 meter. Bersandar pada tembok. Ya, dia ada tembok. Temboknya seperti ini. Kita misal temboknya. Ini temboknya. Oke. Jika jarak antara ujung bawah itu ya, sobat maaf, itu ada antara ujung bawah tangga dengan tembok. Jadi kita mencari yang ininya. Berapa? Katanya ini 5 meter. Jadi jarak dari bawah tangga ke tembok itu 5 meter. Yang dicari adalah berapa panjang tembok ini. Tinggi temboknya ya. Yang ini yang dicari. Oke. Kita lihat ada sebuah segitiga yang sudah dapat kita ketahui di sini. Ya, ini gambarnya ya. Ini panjang temboknya 13, jaraknya 5. Jadi yang kita cari ini yang ini, tinggi temboknya. Oke. Jadi kita sudah tahu sini ada segitiga, sudut siku-siku ya. Maka sisi miringnya adalah yang ini tangga tadi, jadi 13. Jadi kita mencari siku-sikunya. Jadi kalau siku-siku yang dicari, berarti rumusnya adalah siku-siku kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang siku-siku kuadrat. Jadi langsung saja kita misalkan X ini ya. X kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat ya. 13 meter tadi dikurang
5 kuadrat siku-sikunya, jadi X kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. X kuadrat sama dengan 144. X sama dengan akar 144. X sama dengan 12 meter. Jadi tinggi tembok ini adalah, tinggi temboknya adalah 12 meter. Jadi tangganya 13, temboknya 12, dan jarak antar ujung bawahnya adalah 5 meter. Oke, bagaimana sahabat? Ya, terima kasih sahabat. Cukup sekian video dari YouTube Paham tentang Teorema Pitagoras. Selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya tentang Teorema Pitagoras di video part yang kedua. Oke sobat, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Paham agar tidak ketinggalan dari channel dan berbagai konten-konten menarik tentang pembelajaran matematika di YouTube Paham. Semangat sahabat, semoga belajar dengan pahamnya semakin semangat dan semakin paham. Bye-bye.